Tenggo Wicaksono, Mas Erwin. kamu adalah satu dari sekian banyak orang dengan profesi yang bisa dibilang unik. Okay. Ventriloquist. Ya, ventriloquist. Dari ventriloquism. Apa itu? Itu Jadi, apa sih sebenarnya? Oke, jadi ventriloquist itu, Mas, ventriloquist itu adalah orang yang menggunakan seni ventriloquism. Nah, ventriloquism itu sendiri artinya adalah seni sulap suara. Seni sulap suara. Iya. Menggerakkan berbicara tanpa menggerakkan bibir. Oh iya. Iya. Itu ilmu tinggi banget. Ya begitulah, Mas. Memang ya mungkin kita lihat di Indonesia memang nggak banyak. Ya. Tapi contohnya salah satu yang besar Ria Enes, Susan. Dulu. Sampai sekarang juga masih, masih ini, masih dia. Oh, oke. Masih. Sekarang jadi senior di komunitas. Gitu. Sejak kapan kamu tertarik sama ventriloquism ini? Memang kalau tertarik memang nggak sengaja tertarik ya, Mas ya. Awalnya itu tahun 2016 sama om aku disuruh belajar ventriloquist. Why? Karena memang kebetulan om aku yayasannya bergerak di anak-anak juga. Oke. Nah, ini dia bilang, coba kamu pelajarin ini. Nanti kamu yang bisa menghibur anak-anak gitu. Disuruh belajar karena awalnya dia ngasih video tentang di YouTube itu yang tadi aku bilang kayak American's Got Talent gitu, Mas. Dikasih nih, tonton nih, ventriloquist nih. Ini luar biasa nih. Di luar negeri aja yang nonton bisa ribuan orang. Yeah. Bisa satu stadion yang nonton. Coba kamu bawa ke Indonesia, kita bawa ke Indonesia. Ya udah, ke Indonesia. Ya jadinya kayak awalnya struggling sekali sih, Mas, kayak belajar di depan kaca gitu, di depan kaca ngeliat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu sehari aku latihan sama kayak orang kerja, Mas Erwin. Aku latihan itu 8 jam sehari sama kayak orang kerja. Dan itu latihan direkam. Direkam terus nanti dilaporin juga ke om aku. Ya, jadi memang cukup awalnya tuh susah juga menikmati, Mas. Kayak ini apaan sih? Ini hal baru, nggak ada contohnya di Indonesia yang benar-benar jelas. Dan kalau kita lihat di Indonesia mau jadi apa? Ternyata ya setelah sekian lama, tujuannya sudah tahu ya, benar memang cuma untuk menghibur orang aja kita. Jadi memang aku terjun ke dunia media sosial ya cuma untuk menghibur. Itu. Waktu kamu sekolah SMP, SMA, nggak ada spesifik dream yang mau kamu capai untuk menopang hidup kamu? Ada nggak? Nggak ada, Mas. Oh, nggak ada, oke. Jadi memang dari dulu aku tuh melihat selalu ini dari cita-citaku dari SD, Mas. Pengen jadi orang bermanfaat aja. Iya. Kayaknya untuk jadi orang yang bermanfaat ya, Mas. Kayak luar biasa sekali gitu. Nah, sekarang ya manfaatnya ya menghibur orang. Jadi tujuannya udah lurus lah. Ya. Dan kamu menikmati itu ya setelah 2 tahun ya. Sangat menikmati. 2016, 2018 kamu baru mulai ya. Lebih jadi 2018 udah mulai kayak ini nih. Enjoy. Udah mulai enjoy. Ya setahun pertama tuh udah enjoy sebenarnya, Mas. Tapi memang belum ketemu jalannya yang pas. Nah, pas tahun kedua itu 2018, wah udah mulai enjoy nih. Iya. 2019 aku ikut Indonesian Idol. Disitulah orang jadi kenal. Tenggo Wicaksono nih. Dari situ 2019 ikut Idol nggak lolos. 2020. Tapi kan bagus dapat panggung. Iya, orang jadi ngelihat gitu. Ada nih ternyata pemain boneka nih, ventriloquist di Indonesia. 2019 ya cuma momennya hype-nya cuma di Indonesian Idol aja. Terus kayak udah mulai ini lagi turun. 2020 Covid. Orang-orang di rumah. Aku bikin konten gimana caranya biar orang tetap terhibur. Tapi dengan keadaan di rumah aja. Ventriloquist pakai media sosial, ketemu stranger, reaksi strangernya juga dapet ya. Wah, apalagi mohon maaf kalau orang luar itu cenderung ekspresinya lebih. Iya, mereka lebih ekspresif. Iya, itu. Beda kultur bener, Mas. Jadi kayak di situ mulai 2020. Terus
Jadi ventriloquist ini sangat bertolak belakang dengan ilmu komunikasi. Oh, kenapa Mas? Karena cara seseorang pelafalan itu harus jelas. Sedangkan ventriloquist mulutnya nggak boleh terbuka, ya kan? Iya. Right? Tapi itu harus jelas. Betul. Tekniknya yang bertolak belakang. Sama juga seperti ada teknik menyanyi, Mas. Aku juga bingung kan kalau kamu kalau mau nyanyi tekniknya itu harus jelas pelafalannya. Misalkan ngomong A ya A, jangan sampai muka si mimik mukanya ini mulutnya harus A gitu. Tapi aku ngomong huruf itu aja tanpa harus buka mulut aman. Jadi apakah harus tetap A gitu? Misalnya kayak A G C D E F G. Aku bingung kayaknya. Tapi aku juga kan nyanyi juga sama boneka aku kan. Nah jadi gimana gitu loh. Jadi ada teknik yang harus dijalankan dan juga ada pesan yang harus tersampaikan melalui resonansi suara. Jadi itu dua hal yang selalu menjadi tantangan setiap orang kalau mau ngomong dalam konteks berkomunikasi. Tapi ini kan sebuah panggung hiburan ya. Ventriloquist ini kan adalah sebuah hiburan yang tujuannya memang untuk menghibur orang. Jadi ya atas nama sebuah seni, semua orang bebas punya caranya masing-masing menurut saya. Gitu. Iya, saya setuju sih aku. Ya kan ya. Kalau kamu sendiri Tenggo tertarik nggak memang dulu terpikir untuk berada dalam dunia seni peran? Karena Tenggoloquist ini adalah seni peran yang kita mainkan, tapi ada dua sisi dalam diri seseorang, atau mungkin 3 atau 4 yang kamu punya ya. Kamu dengan 4 bonekamu, ya kan ya. Sebenarnya kalau buat peran gitu, aku juga nggak tahu ya Mas ya. Tapi memang di boneka-bonekaku itu sebenarnya yang aku taruh ya ada personalnya aku gitu. Oke, jadi ada dimensi karakter atau kepribadian yang kamu taruh di setiap boneka-boneka kamu. Banget Mas. Jadi kayak misal si Randy. Coba kenalin mana Randy. Ini yang pertama adiknya dulu nih. Oh, ini adiknya Randy. Siapa Randy, namanya? Namanya Jojo. Halo Ong, nama aku Jojo. Hai Jojo. Iya, aku seneng banget datang ke sini. Oh ya, kenapa kamu seneng Jo? Tadi yang jaga cantik. Oh, Tante Bila. Iya, Tante Bila aku. Tante Bila tuh masih single loh. Oh iya, soalnya aku pengen kenalin agang aku ke Tante Bila. Oh, nanti Om bilangin ya. Iya. Semoga Tante Bila juga menyambut dengan baik. Agang sini Bang. Oke. Tenggo, Jojo kamu umur berapa? Aku 7 tahun. Oh, udah sekolah dong? Udah sekolah, udah 7 tahun. Sekolah di mana? Kalau boleh tahu? Di SD di Palmera. Oh, di Palmera. Ini siapa? Ini agang aku, Ong Erwin. Iya. Agang, ini ada Ong Erwin. Oh, halo Ong. Hai, ini aku agangnya Jojo. Oh, siapa namanya? Nama gue Randy Ong. Oh, Randy. Ngon izin kalau di luar udah ada satkang, gue nggak ngelamar jadi satkang dong. Jadi apa? Satkang. Satpam. Iya. Kamu umur berapa? 22. 22 tahun mau jadi satpam. Oh iya bener. Aduh, kamu emang kokoh ya dan kuat ya. Boleh sih nanti Om bilang deh ke HR. Tapi tadi katanya si Gila lagi jomblo ya. Iya. Kamu naksir juga ya? Iya. Kamu saingan dong sama si Jojo. Enggak, ini aku justru buat agang aku Om. Kamu ada yang baik banget. Iya dong. Oke. Gila. Tenggo. Bagaimana kamu bisa meregulasi dan mengatur itu ya? Speed bicara, isi kepala, dan motorik kamu. Wah, Mas itu latihan yang sangat luar biasa lama. Nama aku Jojo, gue Randy, aku Tenggo. Terus saya ngebayangin ada 2 lagi sebenarnya kalau kamu bisa aja sebenarnya. Tapi kan tangannya kan 2 doang ya. Biasanya aku juga bisa main kayak gitu juga. Biasanya kayak waktu itu aku pernah diundang ke TV station gitu. Kayak yang satu dipegang ini, terus dia bilang, "Coba disuarain semua bikin kalimat." Ya bisa. Ya orang udah tahu gininya kayak apa kan karakter-karakternya. Jadi aman-aman aja. Mundur-mundur ya waktu sekolah. Kamu termasuk orang yang cepet nangkep nggak? Saya penasaran deh. Cepet nangkep. Ya biasa-biasa aja sih Mas. Biasa-biasa aja. Jadi ini membuktikan bahwa kalau diasah dengan latihan
dan kedisiplinan. Bisa nih ya? Wah, bisa banget, Mas. Orang aku nggak tahu apa-apa sebelum tentang ventriloquist. Yang dia tahu mah cuma duit aja. Cuma lu, Randy. Lah kalau gue kan cewek. Kalau punya anak cewek bisa kali, Ong. Gak, Ong. Agam jangan kayak gitu ngalung-ngalungin aja lu. Om punya paling kecil. Ya, umur berapa ya? Umurnya mau 16 tahun. Oh ya udah nggak apa-apa. Ong, nanti aku nih orangnya setia, Ong. Aku tungguin anak Ong sampai umurnya 20. Tapi agamanya kita beda. Agama kamu sama agama Om beda. Mana Om? Itu mah gampang. Bisa di-adjust. Oh. Randy, untung lu boneka. Kalau enggak udah digeruduk, Randy. Itu membagi itu lebih kepada spontanitas ya? Atau kamu membuat skrip? Om, ini dia. Om kan jadi ikutan Om. Jadi gini, Mas. Aku nih kalau udah tanganku masuk ke bonekaku, wah itu udah bukan Tengga Wicaksono lagi. Hal-hal yang masuk itu semuanya spontan. Wow. Jadi kamu kayak trans gitu, otomatis kayak masuk ke dalam karakter boneka-boneka ini. Iya, langsung kayak gitu. Memang ini terdengar aneh sih. Enggak aneh. Ya gitu, kayak aku Jojo nih. Iya dong, aku jadi anak kecil lagi. Aku nggak mau yang kayak gitu. Aku nggak ngakan kerengen. Terus Randy masuk. Aduh lu gimana sih? Kalau ketemu cewek digombalin sama Randy. Gitu dia. Langsung tak. Misalnya gini ya, ada tawaran untuk menghiburan panggung kamu bukan hanya anak-anak tapi orang dewasa. Dan kalau panitia atau di sebuah brand atau perusahaan itu pasti punya message. Ada kalanya mungkin mereka punya message tertentu. Kamu menjalankan itu juga, menghidupkan message itu. Misalnya perusahaan A, tolong dong ngomongin tentang transformasi. Bilangin dong orang-orang supaya nggak pada toksik di kantor. Bisa juga. Iya. Ada yang kayak gitu. Ada. Nah kalau kayak gitu bagaimana proses kreatif yang kamu pikirkan? Kalau kayak gitu skrip. Bikin skrip. Iya biasanya ya kalau misalkan pesanan yang kayak gitu. Ya paling kayak kita bawain 10 menit gitu kan tentang toxic atau gimana. Udah sisanya baru yang hiburan-hiburan biasa. Tapi biasanya kalau yang kayak gitu udah pasti skrip. Oke. Kamu menghidupkan boneka ini bisa dibilang itu kayak Jo, jangan liatin aku gitu dong. Enggaknya kan aku masih hidup, aku dengerin. Iya tapi kamu kayak melotot-melotot gitu, aku pecah konsentrasinya ngomong. Tuh kan? Coba kamu santai dulu boleh nggak? Asik. Wih topinya New Yorkers loh. Nah ini tuh juga dilatih nih Mas, sorry ya. Kayak si Jojo tetap terlihat hidup gini. Itu tuh udah otomatis dan memang dilatih gitu. Gila sih. Maksudnya kayak bagaimana bisa dengan begitu cepat? Kalau tadi balik ke pertanyaan saya ya. Saya kelarin dulu pertanyaannya ini. Adalah si boneka-boneka ini adalah kamu pilih sendiri dong, kamu request. Iya. Saya nggak tahu itu apakah bikin atau beli di luar negeri atau di Indonesia udah ada distributornya. Bikin di luar negeri. Bikin di luar negeri. Dari mana kalau boleh tahu? Filipina. Oh Filipina. Iya. Oh, di Indonesia ada, tapi memang nggak feature-nya nggak selengkap ini gitu. Oke. Iya. Jadi kamu request atau mereka udah nyiapin nih kayak ini si Jojo. Gitu. Ini si Randy gini. Atau request. kamu bisa request. Oh, mau bentuknya gini, mukanya gini. Bisa. Oh ya? Di Filipina tuh gilanya gitu, Mas. Wow. Iya. Oke. Datang nih. Ya, datang si Jojo. Terus kamu Jo. Santai Jo. Oke, Jo. Iya, maaf. Iya. Kamu kemudian kayak telepati atau menghidupkan itu pada saat kamu tidak on the show ya. Kamu melakukan itu nggak sih? Kayak karena gimana? ini kan adalah bagian dari diri kamu dan bagian dari karakter yang kamu mainkan ya. Iya. Atau kamu treat ini sebagai boneka aja udah. Wah. Nanti kalau dipakai, santai bro, santai, gue cuma nanya. Ini aku mau kasih tahu Mas. Oh iya. Aku menganggap mereka ini seperti keluargaku. Aku nggak bisa sembarangan ngasih orang. Aku nggak sembarangan orang bisa megang. Bener-bener kayak aku menganggap mereka ini seperti keluarga orang. Dimana kalau kita ini kan boneka nggak boleh nih Mas kita megang kayak gini nggak boleh. Aduh. Bayangin kayak ini orang beneran dipegang lehernya. Iya. Aku pernah di acara TV station lagi lehernya ada gini, yang rasanya kayak ngilu banget. Tapi kita mau ngasih tahu juga nggak enak kan. Iya jadi kayak ya udah deh.
gitu. Kamu ngobrol juga sama mereka? Jadi pernah ada satu kejadian. Aku dulu Ini di rumah? Di rumah. Jadi memang aku dulu sebelum tampil keluar, dulu setiap seminggu sekali itu aku kayak ada stand up di depan keluarga. Jadi aku bikin materi, nanti ditampilin depan keluarga. Nah itu sewaktu-waktu aku bawain si Randy, tapi karakternya dulu belum kuat Randy. Kalau Randy sekarang kan kayak anak muda yang jagoan, petantang-petenteng, ada cewek digodain, ada cowok diberantemin. Randy ini kayak gitu. Nah dulu tuh belum kayak gitu mas. Nah Randy bikin materi, terus aku sama kakakku yang tadi, pas udah ini nggak lucu, nggak ketawa, nggak ini, terus kayak aku domain sama dia. Lu gimana sih, lu nggak belajar ya, gini, belajar yang bener dong. Nah udah habis dari situ, aku nangis mas, nangis meluk Randy. Sorry ya, kita belum bisa ngasih yang terbaik. Wah ini real loh mas, aku nangis beneran kayak meluk, maaf ya Randy ya, semoga abis ini kita bisa dapat karakter yang bagus buat kamu, sampai kayak gitu. Anehnya minggu depan ada tampil lagi, jadi Randy mas, jadi Randy yang sekarang dengan suara, aduh lo gimana sih? Kalau dulu suaranya masih belum kayak gini, bener-bener ya nggak tahu ya, mungkin komunikasinya nyampe ke otakku juga gitu loh mas. Begitupun dengan si Jojo. Kalau Jojo lebih gampang ya? Kalau Jojo lebih mudah karena memang dia targetnya untuk anak-anak. Oke, jadi jadi kamu nyebut mereka tuh apa? Kalau mereka bukan boneka atau mereka tetap boneka tapi berjiwa salah satu yang ada dalam diri kamu? Ya boneka tapi keluarga aja sih mas. Oke. Iya, kayak bener-bener aku nggak tega ninggalin mereka, kayak misalnya aku lagi keluar kota dia ninggalin di rumah, nggak tega. Masa? Iya. Ya kamu bawa? Kadang aku bawa. Oh iya? Iya. Terus kayak aku tidur barengan. Nah itu baru kamu nanya. Tidur sama mereka? Tidur sama mereka. Ya aku di kasur, dia di sofa. Mereka bisa bikinin mie instan dong? Ya kalau pengen mah enak banget mas. Randy tolong nih, aduh gue lapar nih. Pesenin. Wah enak banget kayak gitu. Nyari duit sendiri, saya cuma diem aja di rumah. Kayak bandar gitu ya. Tinggal nunggu duit masuk. Oke. Jadi attachment kamu, kedekatan kamu secara fisik dan emosi itu besar sekali dengan mereka. Besar sekali mas, besar sekali. Karena ini bukan cuma sekedar alat atau tools, tapi ini adalah keluarga kamu ya. Kamu melihatnya seperti itu. Berarti mereka akan seumur gini terus dong ya, sampai kapanpun ya. And then you getting older and older. Iya, tapi karena ini ya kan boneka ya mas ya. Sewaktu-waktu juga bisa rusak. Iya. Aku sudah punya cloningannya lagi. Oke. Iya, jadi kayak waktu itu memang produksinya nggak cuma satu. Karena ini aja mereka berdua aja udah yang generasi kedua. Oh. Iya, udah rusak. Apalagi kan si Randy kan dia gila kan. Nah itu rusak karena pemakaian sendiri. Oke. Kalau kamu menjalankan pekerjaan kamu, itu durasinya berapa lama, Go? Biasanya? Kalau aku ngonten, itu aku ngonten biasanya dari jam 9 sampai jam 4 pagi, Mas. Kalau ngonten ya. Hah? Maksudnya? Ngonten, aku kan ngontennya duduk, namanya ada Ome TV, itu ketemu stranger, aku mantengin, terus nanti kalau ada cewek muncul, Randy gombal, Randy nyanyi sama Jojo, itu bisa sampai 30-40 menit. Oke. Tapi ya itu aku harus mantengin di kamera, duduk di komputer itu ya sampai 6 jam, 7 jam. Tapi kalau misalkan apa sih kayak performance gitu off air gitu Mas, biasanya 30-40 menit. 30-40 menit. Iya. Berarti by request bisa, terus kadang-kadang dengan skrip atau secara spontan? Semua skrip sih. Semua skrip. Biasanya kayak Mas Tenggo ini nanti bawa ini tentang ini ya. Atau Mas Tenggo nanti ini ada tamunya ini gini-gini ya. Ya sesuai ini nanti kita buat ininya. Skrip itu berupa dialog atau hanya blueprint saja? Atau sinopsis kecil? Ada yang berupa dialog juga ada. Oh ya? Iya. Wow. Kalau misalkan benar-benar yang apa namanya harus benar-benar tersampaikan ya. Kayak misalkan kayak pesanan khususnya itu benar-benar aku buat dialog. Kamu yang buat sendiri? Buat sendiri. Karena kan nanti biasanya orangnya kan minta, Mas Tenggo gimana dialognya, kayak gimana? Pengen lihat dong dialognya gitu kan. Takutnya ada poin-poin yang salah.
Gitu. Nah tadi menarik kamu cerita di awal bahwa tadinya kamu tidak terbiasa, kamu mengiyakan paman kamu, om kamu, karena ini ada sebuah kesempatan atau opportunity di mana belum banyak orang di Indonesia. Dari informasi yang saya tahu juga cuma ada sekitar 100 orangan ya yang menjalankan pekerjaan seperti kamu nih di sebagai seorang ventriloquist, loquist, dan kamu ingin melakukan sesuatu demi kebaikan. Iya, benar. Terus kamu juga cerita bahwa proses itu berlangsung sampai kamu benar-benar suka itu setelah 1 tahun berlangsung. Ada keletihan dong di situ ya sepanjang 1 tahun itu. Wah mas, ada banget. Kayak gimana ya? Aku kan sekarang umur 29. Tahun 2016, 2017 itu orang-orang masih, seumuranku masih pada kuliah. Ya gimana ya, ngelihat teman-temanku kayak enak banget ya pada kuliah. Tapi gue cuma belajar kayak orang gila doang. Kayak gitu. Tapi kamu gak gila? Enggak, masih aman mas. Mungkin besok baru. Iya, terus kayak bahkan ada dulu teman-teman terdekat juga, Tenggo lu ngapain sih belajar boneka kayak gitu? Sampai kayak gitu. Itu lu mau jadi apaan main boneka kayak gitu? Sampai situ mas. Kadang ya ngedon lah, tapi kayak karena selalu diingetin sama om, sama keluarga, ingat tujuannya untuk menghibur, berbuat baik sama orang. Jadi ya semangatnya ada terus, dan memang karena keluarga support sekali. Kenapa keluarga support sekali? Ya karena itu. Kebanyakan keluarga support anaknya untuk meneruskan karir di bidang-bidang yang mereka suka. Ini kan bidang yang jarang ya bisa dibilang Tenggo ya. Jarang dan belum tentu bisa, mas, menghasilkan gitu loh mas. Iya, karena ya pasarnya tuh ya kecil. Ibarat kata pasar untuk anak-anak ya, mohon maaf, ya nggak sebesar itu lah mas. Makanya kayak ya, tapi karena itu dia, keluarga juga udah tahu tujuannya bener lurus untuk menghibur orang, berbuat baik. Kalau bisa awalnya menghiburnya kecil, tapi lama-lama menghibur seluruh Indonesia. Pasti akan terjadi. Jadi disitulah makanya kayak ayo bisa Tenggo, bisa menghibur orang terus gitu. Yang paling challenging tuh lebih ke mana? Mengatur motorik atau lebih kepada kecepatan berpikir untuk menghidupkan si Jojo atau si Randy? Mana yang lebih menantang? Kalau dibilang menantang nih mas ya, kayaknya itu gimana ya, sangkut paut sih mas soalnya. Kalau mau menjadi ventriloquist itu tuh dua hal itu tuh selalu ada karena bayangin kalau misalkan kita pindah-pindah kalimatnya antara satu itu, dan kita mikirinnya juga dialognya, kalau nggak bagus, kalau nggak lucu, aneh juga. Terus kalau misalkan motoriknya, kalau misalkan dia tidak bergerak atau mulutnya misalkan halo, otomatis kan halo, tapi kalau halo, nah telat, itu aneh juga. Jadi nggak real mas. Bagaimana kita menciptakan si boneka ini hidup, terus juga gerak-geriknya, terus perpindahan dialognya real seperti manusia yang lagi ngobrol, itu dia. Memang nggak bisa dilepasin lah dua hal itu. Sama-sama penting jadinya. Di luar ini ada latihan lain yang nggak kamu yang ada nggak latihan lain yang kamu lakukan di luar memegang Jojo dan juga si Randy ya? Secara fisik mungkin melatih kelenturan kali atau pasti apa? Mas, makanya aku nge-gym. Oh, Mas ini pakai ini selama sejam ini nih, capek banget di sini nih. Iya. Mungkin memang harus latihannya itu juga. Dan karena boneka aku punya special juga karena bisa nyanyi, jadi juga latihan vokal juga dulu. Oh, kamu juga sempat latihan vokal? Sempat vokal? Latihan vokal, iya. Oke. Gitu. Dalam satu hari yang paling menantang dalam proses untuk terbiasa ya, itu pasti melelahkan dong setelah satu pekerjaan selesai. Maksudnya gimana? Kayak misalnya kamu melakukan itu ya, entah di online yang tadi kamu cerita di TV itu, atau kamu didapuk untuk sebuah acara. Dalam proses dalam proses pembelajaran kita belum otomatis, jadi pasti menghabiskan energi ya dan tenaga dan pikiran juga.
Saya kalau aku ya karena aku enjoy Mas. Aku enjoy. Biasanya ketika kayak gitu yang melelahkan tuh biasanya di sini nih. Rahang. Iya, rahang. Karena kan kayak aku nahan terus nih, sini harus posisinya harus senyum terus. Biasanya ya udah cuma aku istirahatin, nggak ngomong, aku lemesin. Udah diem aja dulu. Atau aku biasanya olahraga atau apa. Suka pernah ketukar-tukar nggak di awal waktu adjustment? Oh iya, sampai sekarang pun masih Mas. Kadang-kadang ngomong nggak kebuka mulutnya gitu. Iya, masih ada aja kadang kayak gitu. Bahkan kayak ngomong kadang pas lagi ngomong suaranya mirip sama Jojo. Ya karena emang kan basicnya suaraku juga ya. Iya. Nah, tapi kayak aduh ini gimana sih? Nah, kayak gitu-gitu kan sama tuh mirip suara Jojo Mas. Jadi ya memang masih biasa gitu. Kalau tidak bersama mereka, ini kan hidup di dalam tubuh kamu, ada di dalam diri kamu. Kamu kan ada orang-orang suka melakukan self talk ya ibaratnya. Ngomong sama diri sendiri untuk menilai apa sudah terjadi, apa yang ingin dilakukan dan segala macam. Kamu secara tidak sadar pernah begitu juga kah? Nggak pernah sih Mas. Tapi gini, aku memang sebenarnya kan dulu ya pemalu banget Mas. Aku buat ngomong. Nah ini juga ada hal ini nih. Aku pemalu sekali. Untuk ngomong di depan umum aja aku nggak bisa, nggak berani sama sekali. Nah hadirnya bonekaku ini itu sangat membantu. Dan memang ternyata terbukti memang bisa ngebantu orang yang tidak introvert. Menjadi sedikit lebih terbuka dan ekstrovert. Iya, jadi kayak seolah kayak misalkan di depan panggung, gue nggak sendiri kok, gue sama teman gue. Itu yang aku pikirin awal-awal. Dan ternyata pas aku searching, aku research ya, memang ternyata ventriloquist itu bermanfaat juga untuk hal itu. Iya. Untuk ngebangun confidence. Iya. Oke. Kan kamu aktif ya di platform digital ya, sebagai bisa dibilang konten kreator. Sampai di saat ini apa yang kamu lihat terhadap pencapaian kamu dari hasil kerja keras kamu yang berdarah-darah bisa dibilang ya? Gimana ya kalau dari ya alhamdulillah Mas, aku mah apapun ya kadang kan kalau misalkan kayak pendapatannya juga kan YouTube kita kan nggak pernah stabil, naik turun terus, ya syukurin aja. Aku lebih seneng kalau orang terhibur sih Mas. Aku senengnya aku tuh bukan masalah pendapatannya, tapi orang yang terhibur dengan aku. Karena kayak ya kalau kita hidup kan cuma sekali, kalau kita nggak bermanfaat buat orang lain apa gunanya sih Mas? Sangat mulia. Dan itu menjadi esensi dalam sebuah makna kehidupan menurut saya. Iya. Nah, ada di mana pengalaman-pengalaman yang sangat tidak terlupakan ya, yang selalu menempel di dalam ingatan kamu. Ceritain dong 1 atau 2 pengalaman yang sangat berkesan. Oke. Ini yang dalam konteks menghibur ya. Iya, ini ada satu Mas. Sebenarnya ini kalau berkesan bukan kesan baik sebenarnya sih Mas. Jadi pernah aku lagi main itu aplikasi Omi TV itu. Itu awal-awal ya, maksudnya awal-awal tahun 2020 belum yang sekuat sekarang gitu loh Mas. Viewers juga belum banyak. Iya. Sangat menjatuhkan lah. Jadi waktu itu ketemu cewek nih lagi rame-rame. Ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia bilang, "Ih, cowok kok main boneka?" Wah, itu langsung oh iya, apakah langsung wah di otak tuh ramai tuh Mas. Apakah gue main kayak gini gue salah ya? Yeah. Apakah gini ya? Wah itu sempat agak lama lah ngedonnya. Sampai kepikiran terus. Makanya itu ya sangat berkesan. Tapi sekarang kayak I'm the best ventriloquist. Yeah. Itu you selalu, are one of the best. Yes. You are the best. Itu selalu yang ada kamu tanamkan. I'm the best ventriloquist. Jadi ya udah mau ngomong apa terserah lah. Ini bidang gua. Lu bidang lu ya bidang gua. I'm the best ventriloquist. Iya. Terus apa yang kamu lihat ke depan? Selain tadi ya memperbesar market. Ya itu, memperbesar market Mas. Pengennya ya world lah. Wow. Iya, niat aku sih pengen America's Got Talent paling. Really? Iya. Wow, that's the best, man. Go for it. Iya, pengen banget aku Mas. Pengen banget. Kami akan mensupport kamu. 100%. Tenggo. Sumpah aku pengen banget kayak karena tujuannya menghibur.
kapan lagi kita bisa menghibur yang makin luas dunia sekalian kalau bisa. Kapan kamu rencanakan itu? Nah itu dia, aku masih belum tahu caranya bagaimana bisa ke sana. Kan kalau waktu itu pernah dengar itu tuh diundang dari sana. Ya sekarang gimana mau diundang, kita nggak tahu gimana caranya diundang gitu. Nah, boleh nggak saya kasih sedikit motivasi kecil? Boleh dong. Sangat mau mendengarkan dong. Oke. Tenggo, jadi kita itu sebenarnya bisa terhubung dengan siapapun yang akan membuat kita sampai ke orang itu hanya lewat 2 atau 3 orang. Oke. Sekarang kamu di sini. Kamu di Jakarta. Pejompongan ya? Palmerah. Kamu mau masuk ke American Idol. American Talent ya. American Got Talent. Itu tuh ada berapa banyak sih layer yang harus kamu lewatin. Misalnya kamu harus mencari orang pertama di Amerika. Siapapun itu. Orang yang pertama di Amerika, karena udah di negara itu, akan kemudian mencari akses yang mirip-mirip orang-orang yang talent search. Iya. Oke. Orang yang kedua, talent search. Kalau talent search yang kamu orang pertama ini bisa cari tahu, dan gampang zaman sekarang mencari tahu melalui media sosial. Kebayang? Nah, si orang yang ada di talent search ini, dia tidak mungkin tidak punya akses ke American Got Talent. Entah produsernya, entah stylistnya, entah siapapun. Itu pasti ada. Jadi kalau kita hitung nih, antara sekarang kamu di sini sampai ke Amerika ada berapa? 1, 2, 3. Udah. That's it. Karena ini sudah pernah. Karena ini sudah pernah dibuktikan oleh seorang desainer Indonesia. Bernama Tex Saverio. Kebetulan saya dulu pernah menginterview Tex Saverio, seorang desainer. Namanya nggak asing. Iya, Tex Saverio itu bisa membuat baju untuk seorang siapa? Lady Gaga. Lewat jalur itu. Hanya waktu itu mereka sudah tahu lewat jejaring sosial Facebook waktu itu. Mereka sudah tahu ini stylistnya si Lady Gaga, namanya si ini. Dia punya Facebook account. Nah, si timnya atau manajernya Tex itu sudah tahu dan kemudian friend request. Tapi di satu sisi harus ada sesuatu yang dapat membuat daya tarik mereka melihat karya seseorang. Nah, waktu itu kebetulan Tex sempat fashion show di London. Dan itu dilihat. Karena kan harus bagus ya. Bagus baru dilihat orang. Kalau nggak bagus nggak akan dilihat orang. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana showcase itu bisa kamu buat. Nah, konten-konten kamu mungkin bisa. Nah, itu loh, pikirkan tentang hanya sedikit orang yang bisa kita lampaui untuk mencapai tujuan yang ingin kamu jalani. Gila. Ilmu banget, Mas. Thank you. Oke, Tenggo. Saya yakin ya, kami yakin you can go to that direction. Asal dengan strategi yang tepat. Amin. Terakhir, boleh nggak saya request? Apa? Buatlah sedikit cerita yang membuat orang untuk bisa selalu punya positive mindset. Karena itu akan membantu kita untuk bisa bertahan hidup di antara situasi yang kita hadapi saat ini. Apapun situasinya, ekonomi, politik, ya, global, bumi yang memanas. Kamu kalau boleh, kamu menyampaikan itu dengan si Jojo dan si Randy dan kamu. Kalau tadi kan saya terlibat, ini sekarang saya jadi penonton untuk menutup ngobrol-ngobrol kita. Tenggo, Wicaksono. You say yes? Alright. Kita beri tepuk tangan dong buat Tenggo Wicaksono dan Jojo dan Randy. Asik gue menjadi penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini Agang jadi akan ceritanya. Ini kan tadi lagi disuruh nih, Jo, sama Ong Erwin nih. Katanya disuruh buat tentang orang-orang biar tetap positif, Jo. Oh gitu. Jadi ceritanya ini lagi jadi ustadz Agang Randy. Iya, kenapa Agang? Ngasih ustadz celananya pendek. Oke, Agang, coba tolong sampaikan kesan-kesannya. Jadi gini ya, untuk adik-adik Agang-agang semua, tante-tante yang nonton di rumah, Kang Ra, hidup ini cuma sebentar. Kalian harus tetap meyakini bahwa sesuatu yang terjadi itu adalah yang terbaik dari Tuhan, dari Allah. Masya Allah, gitu ya Kang Ustadz. Betul nak Jojo. Dan jangan lupa untuk terus mohon bimbingan Tuhan, mohon bimbingan Allah. Karena dengan yang diberikan, insya Allah sudah yang terbaik. Amin. Jadi gue gitu. Nak Erwin. Agang kok Nak Erwin. Iya Ong. Kan ingat gue luka kalau ngengang nanti anaknya buat gue juga. Thank you. Bravo. Tapi yang disampaikan Randy itu bener Mas. Kayak apa? Aku selalu meyakini bahwa yang sudah terjadi itu yang terbaik, yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi kita nggak akan berburuk sangka sama Tuhan kita. Kalau kita kayak anjir gua nggak punya duit banyak, oh ya udah memang yang terbaik dari Tuhan. Artinya ya kita sekarang juga harus tetap menjalankan hidup kita dengan baik, Tuhan. Bye Jojo, terima kasih Terima Jojo. kasih ya Om. See you.